الصحابة رضي الله عنهم بالأفراد والأسقاط دعوات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه ومحبا سهلا، وكان أنسب قريش وأعلم قريش بما كان فيه من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويدخونه لغير واحد من الأمر بعلمه وتجاره وحسن مجالسته، فجعله إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه من يخشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فما بلغني الزبير بن عوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام ووقر عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا، وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله كذلك إليه. Dakwahnya, mengajaknya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada perorangan, menjelaskan tentang dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq mengatakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memeluk Islam dan menampakkan keislamannya, maka beliau mengajak atau berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang laki-laki yang sayang terhadap kaumnya, cinta kepada kaumnya, dan beliau termasuk seseorang yang memahami, paham terhadap nasab-nasabnya orang-orang Quraisy, mengetahui apa saja yang berkaitan dengan orang-orang Quraisy, baik itu masalah kebaikan ataupun masalah keburukan. Beliau adalah seorang tajir, seorang pedagang yang memiliki akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, sehingga suatu ketika datanglah kaumnya, di antara kaumnya, di antara sahabat-sahabat datang kepada beliau. Kemudian kaumnya pun mencintai beliau karena beliau adalah orang yang paham terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kaumnya dan baik
ketika duduk bersama dengan beliau. Maka ketika orang-orang datang kepada beliau, berjumpa dengan beliau, maka beliau mengajak berdakwah kepada orang tersebut untuk iman kepada Allah, untuk masuk Islam. Beliau mengajak orang dari kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk masuk Islam. Maka di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam sebab ajaannya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah di antaranya Zubair ibn Awwam, Utsman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf. Mereka pergi menemui Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menawarkan mereka untuk masuk Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan memberikan berita-berita tentang haknya Islam, sehingga mereka semuanya memeluk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tadi, orang-orang delapan tadi, sahabat-sahabat tadi adalah termasuk orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Mereka membenarkan Rasulnya, beriman kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulnya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Al-Hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu sifat yang terdapat dalam diri sahabat. Kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, adanya orang beriman, adanya amal soleh, adanya orang-orang soleh, ini hasil daripada dakwah, ajakan yang mulia begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya orang yang sholat, beriman kepada Allah, yang kita bisa duduk di sini, dibuat daripada dakwah mereka orang-orang. Maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sholat, baca Quran dan sebagainya, ini bisa terhenti ketika kita sudah meninggal. Allah hanya ada dalam diri kita saja. Tetapi yang kita pikirkan ini bagaimana kebaikan-kebaikan ada yang ada ini jangan terhenti ketika kita sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Caranya tiada lain adalah dengan kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama mengamalkan kebaikan ini. Jadi walaupun kita nanti sudah mati, sebab kita ajak-ajak, dakwah itu ajak. Tidak dengan taklim. Kalau taklimnya mengajak, maka dakwah ini mudah sekarang. Kita ajak saudara kita untuk sama-sama amal sebagaimana yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau masuk Islam, beliau langsung tidak malu-malu lagi menampakkan keislamannya dan mengajak kawan-kawannya untuk sama-sama masuk Islam, sehingga dapat tasdilan langsung 8 orang masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Maka dakwah ini sekarang sudah dakwah sudah diijtihadi oleh ulama kita, Muhammad Ilyas. Kalau dulu mungkin yang bisa dakwahnya sudah apel, orang-orang hebat.
Padahal kita ini masalah petani-petani yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa kita aja sehingga apa keberkahan dakwah ini bisa kita dapatkan. Jadi semua ajaran menuju kebaikan itu termasuk dakwah. Makanya dalam fadilah amal kan disebutkan muadzin dakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, para alim ulama berdakwah dengan hujahnya. Maka kita yang kadang-kadang suruh kata saja masih naik bagi dengan pedang maka kita ikut dakwahnya ala Maulana Ilyas dengan baca intikoli makom. Intikoli ada kalanya keluar menjalan Allah 40 hari, 40 3 hari. Ini bertemu dengan saudara-saudara yang agak jauh. Makanya kita belajar hidup dengan ada 5 amal masjid, ada amal rumah. Ini termasuk dakwahnya ala Maulana Ilyas. Istihadnya seorang ulama Maulana Ilyas yang telah kita rasakan keberkahannya. Nah, dari usaha ini kan yang tadinya bukan belantara jadi masjid, jadi pesantren, jadi penghafal Al-Quran. Dari para petani, para pedagang, puluhan kali ulama, para penghafal Al-Quran. Ini termasuk buahnya dakwah. Maka hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita yakin, kita tahu salat itu kewajiban, zakat itu kewajiban, haji itu kewajiban, tapi sangat jarang kita punya pemahaman dakwah itu termasuk kewajiban kita juga. Maka dakwah itu kewajiban kita juga. Kita jaga amal ini yang telah banyak keberkahannya dengan sekuat tenaga kita. Di antara untuk menjaganya kita dalam duduk dalam malam markas, kita sanggup usaha menyembuhkan diri kita, ajak kawan-kawan. Kita masih butuh suasana di dalam kita, pahala kita. Karena kalau masih sendiri-sendiri masih kurang semangat. Kita suasana kebaikan, suasana amal, sehingga kita mudah menjaga amal dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita sama-sama belajar untuk menghidupkan usaha dakwah, usaha agama ini, sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah ada, walaupun kita sudah mati, kita masih mendapatkan aliran pahala-pahala kebaikan tersebut. Bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi sholat yang kita kerjakan, baca Quran yang kita kerjakan, maka umat di dunia ini semuanya mengalir melalui kepada amalannya Sahabat Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ni'mal mawlud mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al istima'ana hadza ijtima'an mubarakan wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa maghfuran. Allahumma asta'mirna wastakhdimna li khidmati dinik wa juhdi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muta'arifin mutanasirin mutahafin ala ahya'i dinika al-qawim على كل شيء قدير. يا جامع الناس يوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك، اجمع إلينا خير هذه الأمة، اجمع إلى المكان خير هذه الأمة، يعيننا على طاعتك ونشر دينك وعمل كلماتك. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.
Insyaallah hadirin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kemudian setelah